Baik. Halo movie lovers, kembali lagi di Lena Gaol Channel. Kali ini kita akan mengulas sebuah drama keluarga Jepang yang cukup menarik untuk kita tonton. Film ini berjudul The Shoplifters. Gak usah pakai basa-basi lagi, yuk langsung kita lihat alurnya. Kisah ini bermula saat seorang lelaki bernama Osamu Shibata bersama putranya Sota memasuki sebuah pusat perbelanjaan. Tujuan mereka cuma satu, untuk mencuri barang-barang yang mereka butuhkan sehari-hari. Kegiatan ini pun sudah sering mereka lakukan sehingga mereka mempunyai teknik sendiri untuk mencuri. Di perjalanan pulang, Osamu dan Sota melihat seorang gadis kecil yang duduk sendiri di teras rumahnya yang dingin. Osamu yang kasihan melihat si gadis kecil, membawanya pulang bersama mereka meskipun Sota tak sependapat dengannya. Di rumah yang kecil dan sempit terdapat ibu Sota, Nobuyo Shibata, sang nenek, Hatsu Shibata dan adik perempuan Nobuyo dari ibu yang berbeda, bernama Aki. Selesai makan, nenek Hatsu mendekati gadis kecil yang bernama Yuri tersebut. Yuri sangat kurus, dan di sekujur tubuhnya terdapat bekas luka. Nobuyo khawatir dan tidak ingin terlibat dengan kondisi yang dialami Yuri. Ia mendesak Osamu untuk mengantar Yuri pulang. Saat mengantar Yuri pulang, Nobuyo dan Osamu mendengar pertengkaran dari dalam rumah Yuri. Teriakan ibu Yuri yang mengatakan ia tidak pernah menginginkan Yuri membuat Nobuyo mengurungkan niatnya mengembalikan Yuri dan memilih membawa Yuri kembali ke rumahnya. Pagi hari di rumah, semua bersiap untuk beraktivitas. Osamu merupakan seorang kuli bangunan, setiap hari ia berangkat paling awal di pagi hari. Sedangkan Nobuyo bekerja di tempat pencucian baju dengan gaji yang rendah. Sang nenek Hatsu, hidup dengan mengandalkan uang pensiun mantan suaminya dan ia lebih sering berada di rumah. Saat seorang tamu datang, nenek Hatsu menyuruh Sota membawa Yuri keluar melalui pintu belakang. Keduanya kemudian masuk ke sebuah toko. Sota menunjukkan pada Yuri keahliannya mengutil. Lalu Sota membawa Yuri ke tempat ia sering bermain. Di dalam sebuah mobil usang, yang terletak di parkiran, Sota bertanya pada Yuri siapa yang telah menyakitinya. Namun Yuri berbohong dengan mengatakan bahwa ia terjatuh. Saat makan malam, Osamu pulang dengan diantar teman kerjanya. Osamu mengalami kecelakaan kerja, sehingga kakinya terluka. Karena kaki Osamu sedang terluka, ia tidak dapat pergi bekerja. Ia pun membawa Sota dan Yuri untuk mengutil di toko peralatan pancing. Sota marah karena Osamu mengajak Yuri melakukan aksi mereka. Kekesalan Sota bertambah lagi saat Osamu mengatakan bahwa saat ini Yuri adalah adik Sota. Hingga malam, Sota tak kunjung pulang ke rumah. Yuri yang merasa bersalah menunggu kepulangan Sota di depan pintu. Osamu yang mengenal Sota dengan baik, mengetahui bahwa Sota pasti berada di mobil usangnya. Osamu pun menjelaskan betapa pentingnya bagi Yuri untuk merasa aman setelah apa yang dialami Yuri. Sota pun akhirnya mau menerima Yuri sebagai adiknya. Suatu hari saat semua sedang berada di rumah, muncul pemberitaan di TV tentang hilangnya Yuri. Sota dengan sigap memberitahukan Osamu dan Nobuyo. Osamu yang khawatir menyuruh Yuri untuk pulang sendiri, namun Nobuyo mengatakan sudah terlambat untuk mengembalikan Yuri. Agar tidak ketahuan, Nobuyo pun memotong pendek rambut Yuri dan mengganti namanya menjadi Lin. Di tempat Nobuyo bekerja, sedang terjadi pengurangan pekerja. Pekerja yang dipilih saja yang bisa tetap tinggal. Kali ini pilihan terjadi antara Nobuyo dan temannya. Teman Nobuyo yang mengetahui bahwa Yuri tinggal bersama Nobuyo, mengancam akan memberitahukan polisi jika Nobuyo tidak mundur dari pekerjaannya. Nobuyo dengan berat hati terpaksa menerimanya. Nenek mengunjungi rumah anak dari mantan suaminya. Walau tidak begitu menyukai kedatangan nenek tapi mereka tetap menerima nenek dengan baik. Sambil menikmati hidangan yang disajikan, nenek bertanya tentang anak perempuan pertama mereka. Dia adalah Aki. Menurut orang tua Aki, Aki sedang bersekolah ke luar negeri. Nenek yang menyimpan rahasianya sendiri hanya tersenyum. Saat musim panas tiba, Osamu dan seluruh keluarga berlibur ke pantai.
Semua merasa sangat bahagia, terutama sang nenek yang merasa bahwa hidupnya tak lama lagi. Menatap keluarganya dari kejauhan, nenek pun mengucapkan terima kasihnya karena sudah menjadi keluarga yang diidamkan nenek. Keesokan paginya, nenek meninggal saat tidur. Aki yang sangat dekat dengan nenek menangis sedih kehilangan nenek. Namun karena suatu alasan, Osamu dan Nabuyo tidak bisa memanggil ambulans. Mereka pun tidak punya biaya untuk pemakaman nenek. Akhirnya Osamu menggali satu bagian di dalam rumahnya untuk menguburkan nenek. Setelah nenek meninggal, Nabuyo mengambil seluruh tabungan nenek yang jumlahnya lumayan. Namun ternyata, selain di bank nenek menyimpan uangnya di rumah. Jelas Nabuyo dan Osamu bahagia dan berterima kasih pada nenek. Sota mulai jenuh mencuri. Hal ini terjadi sejak Sota tertangkap mencuri di sebuah toko kecil. Saat Osamu mengajaknya untuk mencuri barang di dalam mobil, Sota memilih pergi, karena hati kecilnya mulai menyadarkannya. Osamu yang tetap melakukan aksinya, kemudian berlari membawa barang curian. Saat berlari, Sota bertanya saat ia pertama kali bertemu Osamu. Ia menanyakan Osamu apakah saat itu Osamu berniat menolongnya ataukah hanya ingin menculik Sota dari dalam mobil. Namun penjelasan yang diberikan Osamu tidak dapat meyakinkan Sota. Suatu hari, Sota berencana melakukan aksinya di sebuah swalayan. Sota yang saat itu bersama Yuri menyuruh Yuri menunggunya di luar swalayan. Namun Yuri terus mengikuti Sota hingga ke dalam toko. Sota yang takut Yuri tertangkap berusaha mengalihkan perhatian karyawan toko. Sota dengan sengaja menjatuhkan jeruk di lantai dan membawa lari sekantung jeruk lainnya. Sota pun dikejar oleh karyawan toko. Sota terus berlari, namun akhirnya ia terpojokkan karena karyawan yang mengejarnya datang dari dua arah yang berbeda. Sota yang terpojok di atas jembatan mencari cara untuk tidak tertangkap dan tanpa pikir panjang Sota lantas melompat dari atas jembatan. Di rumah sakit, Osamu dicecar pertanyaan oleh polisi. Nabuyo yang datang belakangan, melihat polisi mendekat padanya mulai panik dan memilih pergi dengan berbagai alasan. Di rumah, mereka langsung berkemas-kemas dan bersiap untuk kabur. Namun polisi sudah bersiap menangkap mereka di luar pagar. Satu persatu mereka ditanyai polisi. Yuri mulai ditanyai berbagai macam pertanyaan. Namun, karena ia menyayangi keluarga barunya ia pun menjawab sesuai apa yang Osamu ajarkan. Sota pun tak luput dari interogasi para polisi, sama seperti Yuri, Sota menjawab seperti apa yang telah Osamu ajarkan. Polisi mengatakan bahwa keluarga Sota bersiap untuk kabur dan meninggalkannya sendirian saat mereka ditangkap. Polisi berharap dengan mendengar hal ini Sota akan menceritakan semuanya. Saat Aki diinterogasi polisi, polisi mengatakan bahwa Osamu dan Nabuyo menggunakan nama palsu. Nabuyo adalah seorang kriminal. Ia telah membunuh suami pertamanya. Polisi kemudian menambahkan bahwa selama ini Aki telah disembunyikan oleh nenek. Ini sebagai balas dendam nenek untuk istri kedua suaminya. Orang tua Aki bahkan tidak mengetahui jika nenek membawa Aki. Mereka hanya tahu jika Aki bersekolah di luar negeri, karena itu mereka rutin setiap bulan mengirim uang untuk Aki. Dan ternyata uang inilah yang dikatakan nenek sebagai uang pensiunnya. Kebohongan yang baru diketahui Aki ini membuat Aki shock. Selama ini nenek mengatakan bahwa orang tua Aki lah yang menyuruh nenek merawatnya. Namun ternyata yang diinginkan nenek hanyalah uang. Polisi kemudian menanyakan keberadaan nenek pada Aki. Berdasarkan pernyataan dari Aki, polisi menggeledah rumah Osamu. Di luar rumah Osamu, para awak media menyampaikan berita tentang tubuh nenek yang terkubur di dalam rumah serta pemberitaan tentang keluarga palsu pun tak luput dari pantauan para wartawan. Saat Nabuyo diinterogasi, ia mengatakan bahwa yang ia lakukan adalah untuk membela diri, karena jika tidak membunuh maka ialah yang akan dibunuh suaminya. Nabuyo menerima semua tuduhan kejahatan yang diberikan polisi padanya dan ia mengaku bahwa ia melakukan segala tindak kejahatan sendirian. Tapi ia menyangkal telah menculik dan menyakiti Yuri. Osamu pun tak luput dari interogasi polisi. Ia pun mengatakan bahwa ia tidak menculik Yuri, ia membawa Yuri pulang karena ia merasa kasihan melihat Yuri kedinginan dan kelaparan di teras rumahnya. Mereka bahkan tidak pernah meminta tebusan pada orang tua Yuri seperti pemberitaan di televisi. Polisi lalu bertanya pada Osamu,
Apakah ia merasa bersalah telah mengajarkan kedua anak tersebut menjadi pencuri? Osamu hanya berkata bahwa ia tidak tahu harus mengajarkan apa lagi pada mereka. Polisi yang menemui Sota berkata bahwa Sota akan dikirim ke rumah penampungan. Dari sana ia akan bersekolah seperti anak-anak lainnya. Yuri sendiri telah dipulangkan kembali ke rumah orang tuanya. Sota mengatakan bahwa ia tidak mengingat apapun tentang keluarga aslinya karena ia telah bersama keluarga palsunya sejak ia masih kecil, itulah mengapa ia pergi ke penampungan. Beberapa hari berlalu, Sota yang telah tinggal di penampungan mengunjungi Osamu dan menghabiskan waktu dengan memancing. Sehabis memancing, keduanya menemui Nabuyo di penjara. Sota mengatakan penyesalannya karena ia tertangkap. Nabuyo yang menyayangi Sota layaknya anaknya sendiri, menceritakan di mana mereka menemukan Sota dan siapa nama orang tua Sota. Pulang dari penjara, Osamu mengajak Sota ke rumahnya. Sota berencana menginap di rumah Osamu. Di rumah kecil yang dihuni Osamu sendiri, mereka menghabiskan waktu dengan makan mie sebagai makan malam, dan bermain orang-orangan salju di halaman rumah Osamu. Keesokan paginya Sota harus kembali ke penampungan. Osamu menemani Sota menunggu bus yang akan ditumpangi Sota. Sota lebih banyak diam, perasaan campur aduk dirasakan Sota dalam hatinya. Perasaan sedih, marah, kesal, itulah yang membuat Sota diam. Sota bahkan tidak melambai pada Osamu yang mengikuti bus melaju. Sota baru menoleh ke belakang saat bus semakin jauh. Dan kisah pun berakhir.